Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini belajar tentang cuaca dan iklim. Nah, kita akan membahas tentang cuaca dan iklim. Awas anak-anak, cuaca dan iklim itu berbeda. Kalau iklim itu waktunya lama, 6 bulan biasanya. Pergantiannya 6 bulan. Sedangkan cuaca waktunya sebentar alias pendek. Jadi cuaca itu hanya berlaku bisa beberapa jam atau bahkan 1 hari. Kan biasa ya kalau misalkan di TV-TV tuh perakiraan cuaca hari ini. Misalkan berapa derajat nanti konsepnya apa, berawan atau hujan atau mendung kayak gitu kan. Nah cuaca kan setiap hari berubah-ubah. Sementara iklim 1 bulan biasanya 6 bulan. Kalau iklim 6 bulan biasanya kan musim, kayak misal contoh saya sekarang musim kemarau, terus nanti kan pada saat bulan-bulan setelah 6 bulan biasanya langsung musim hujan, terus kan seperti itu namanya iklim. Beda dengan cuaca. Nah kalau cuaca itu adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi setiap tempat juga kan kalau cuaca mah beda-beda. Coba kalau kalian perhatikan, ada yang daerah Jatibarang hujan, daerah Cirebon enggak, itu namanya cuaca. Ada yang wilayah Jatibarang hujan, daerah Indramayu enggak, Indramayu kotanya. Kan seperti itu namanya cuaca. Sedangkan iklim berlaku untuk seluruh biasanya. Kalau iklim itu berlakunya 6 bulan dan berlaku untuk seluruh. Jadi iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada waktu yang lama. Pokoknya ingatnya gini, waktunya dari segi waktu. Kalau cuaca waktunya sebentar atau pendek, kalau iklim waktunya lama. Oke, sudah paham? Nah, kita berikutnya. Ini adalah gambar globe sebenarnya. Nah, di sini ini adalah gambar globe. Seharusnya kalau misalkan kita lihat globe atau bola dunia, ini adalah garis khatulistiwa nih, Nak. Garis 0 derajat atau garis khatulistiwa. Nah, ini adalah garis 0 derajat itu Indonesia. Kan Indonesia di sini ya. Nih. Daerah Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa di sini di Pontianak, Nak, di Kalimantan ya. Oke, awas 0 derajatnya itu di Kalimantan. Nah, kenapa di sini warnanya berbeda-beda globenya? Ini adalah bola dunia. Ini adalah negara-negara yang ada di dunia. Ini ada Amerika, ini ada Afrika, ini ada Asia, nih Asia yang ini. Ada Eropa di sini. Nah, ini ada Australia, ini Asia nih ke sini Pak. Nah, ini. Nanti di sini ada Eropa nih yang ini nih. Nah, ini adalah Australia di sini. Nah, di sini kalau seandainya kita lihat, Pak, kenapa ada warna 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan ke atas pun sama. Nah, yang namanya warna-warna di sini itu menunjukkan bahwa iklim-iklim yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Indonesia berada di daerah ini. Artinya karena dia letaknya dekat 0 derajat maka beriklim tropis nih di sini. Asia Amerika juga sebagian ada yang beriklim tropis tuh. Nah, ini Amerika. Afrika ada tropis, ada yang subtropis. Nah, nanti kita bahas ciri-ciri dari subtropis. Tropis itu apa? Nah, Indonesia itu, makanya Indonesia itu terletak di daerah tropis tuh. Yang warna-warna seperti ini, warna silver ya. Nah, ini adalah beriklim tropis. Oke. Artinya yang namanya iklim tropis itu mendapat panas sepanjang tahun. Terus yang namanya tropis itu suhunya kurang dari biasanya tidak lebih dari 18 derajat Celcius. Artinya itu biasanya bersekitar antar 27 derajat Celcius, sehingga perbedaan antara suhu dingin sama musim kemarau, musim dingin dan musim kemarau itu tidak terlalu jauh suhunya. Nah, ini adalah iklim tropis. Yang ini awas Indonesia iklim tropis ya. Terus ada Asia yang golongan bangsa. Nih, ada yang golongan bangsa Eropa ini ya. Nanti golongan bangsa nih yang ini nih. Nah, ini itu adalah iklim subtropis. Awas. Ini juga subtropis. Tuh, ini kan 0 derajat ya, berarti wilayah selatan Asia nih yang ini Asia kan Asia Selatan, ini kan Asia Selatan nih yang ini. Nah, Asia Selatan juga ada sebagian yang iklimnya tropis. Ada yang Asia bagian tertentu, ada yang di daerah yang subtropis. Nah, ini adalah daerah tropis. Yang ini subtropis nih yang hijau nih. Nah, kemudian berikutnya ini iklim sedang yang ini.
Ini iklim sedang, daerah Eropa ya. Ini iklim sedang. Nah, yang paling atas ini iklim dingin. Dingin banget, salju. Nah, ada di sini. Nih, yang ini ya. Oke. Tuh Indonesia itu dia berkisar dari 0, pokoknya mah dari 0 sampai 23,5 derajat. Tuh makanya di sini 20 lebih sedikit. Nih makanya di sini 20 lebih sedikit. Pokoknya daerah yang namanya tropis itu 0 sampai 23 derajat, 23,5 derajat. Ya. Ini adalah iklim, pembagian dari iklimnya. Nah, kita bahas yang masalah tentang iklim tropis. Indonesia berada pada iklim tropis. Ciri-cirinya apa? Suhu udara tinggi sepanjang tahun. Tuh, suhu udaranya tinggi sepanjang tahun, makanya panas. Rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Artinya tidak kurang dari 18 tuh tidak 18 ke bawah. Kalau 18 ke bawah kan dingin. Nah, sekitar 27 derajat Celcius artinya tidak kurang dari 18. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, itu adalah ciri iklim tropis. Berikutnya, iklim di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada iklim musim, ada iklim laut, ada iklim panas. Awas. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson nih. Jadi iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim atau dikenal dengan angin muson. Angin muson itu dibagi menjadi 2. Ada angin muson barat, ada angin muson timur. Nah, iklim musim ini menyebabkan iklim musim ini berganti setiap berapa? Apakah sebulan? 6 bulan. Awas, 6 bulan sekali berganti. Makanya di sini dasar pembagian musim hujan dan musim kemarau itu dipengaruhi oleh iklim musim. Nah, iklim musim ini dipengaruhi oleh angin muson atau angin musim. Angin muson itu dibagi 2, angin muson barat sama angin muson timur. Nanti kita bahas masalah angin musim ini. Nah, musim hujan itu sekitar dari bulan Oktober sampai Maret. Makanya bahu omah. Pat sering kali ingat ya, bahu omah. Ba itu barat. Oh, berarti angin musim barat. Hujan. Berarti angin muson barat itu musim hujan. Nah, omah Oktober sampai Maret. Makanya ingatnya bahu omah. Itu adalah singkatan untuk angin musim hujan. Jadi musim hujan itu singkatannya itu bahu omah. Nah, kalau kemaraunya ya selebihnya aja setelah Maret, berarti kan April sampai September. Kemarau itu April sampai September. Angin muson barat adalah ketika yang namanya ketika matahari itu berada di bagian yang namanya daerah selatan di sini. Sehingga ketika yang namanya matahari berada di daerah selatan, otomatis daerah Australia ini daerah sini berarti panas ya. Otomatis daerah bagian utara nih otomatis dingin. Sehingga apa? Menyebabkan tekanan. Kan kalau seandainya musim dingin berarti tekanannya tinggi. Sedangkan di sini tekanannya rendah. Sehingga ini tekanan ini akan bergerak dan meniup dari arah dari yang namanya arah daerah-daerah sini. Kemudian dia tuh bertiup melewati samudra. Kan ini kan ada samudra Pasifik nih di sini nih. Samudra Pasifik tuh di sini sampai sini nih nyambung nih. Jadi Pasifik itu ini sampai ini nih. Kalau muter, kalau globe tuh ke sini tuh. Jadi angin yang bertiup dari yang namanya barat, awas dari barat ini akan bertiup melewati samudra laut yang luas menuju Australia. Sehingga ketika dia itu bertiup dan melewati samudra dan laut sehingga membawa uap air sehingga menyebabkan musim hujan. Kan ketika bertiup menuju Australia, dia itu kan melewati Indonesia tuh. Sehingga angin yang terbawa yang bertiup dari barat akan membawa uap air dan menyebabkan hujan di Indonesianya. Nah, itu adalah angin muson barat.
Nah ininya musim panas karena mataharinya berada di bagian selatan. Nah berbeda dengan angin muson timur. Kalau angin muson timur, angin yang bertiup dari Australia menuju ke daerah utara. Makanya anginnya kenapa disebut angin muson timur? Karena bertiupnya dari arah timur, kan Australia kan anggap timur. Nih dari sini. Nah ini artinya ketika yang namanya angin muson timur bertiup ini ketika matahari berada di bagian belahan utara, sehingga menyebabkan angin dari yang namanya tekanan dari Australia akan bertiup menuju ke bagian utara, sehingga angin bertiup dari timur. Karena bertiup dari timur ini kurang melewati artinya tidak melewati laut dan samudra yang luas, sehingga dia tuh tidak mengandung uap air, sehingga membawa angin panas. Nah, sehingga bertiup membawa angin panas melalui Indonesia, sehingga menyebabkan apa? Musim kemarau tuh. Jadi seperti itu. Itu angin musim barat dan musim timur. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh laut. Kenapa? Karena Indonesia memiliki laut yang luas, iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Awas iklim laut ya. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Kan kalau lautnya itu luas, maka penguapannya tinggi, sehingga curah hujannya tinggi. Iklim panas terjadi, yang ketiga adalah iklim panas atau iklim tropis. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Ya kan, Indonesia kan di daerah tropis nih. Sehingga mengakibatkan penguapan yang tinggi. Karena suhunya kan tinggi tuh. Suhu udara tinggi, maka penguapannya tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Jadi iklim di Indonesia tuh dibagi menjadi 3. Ada iklim musim, ada iklim laut, ada iklim panas. Awas, iklim musim dipengaruhi oleh angin muson atau angin musim. Kalau iklim laut karena lautnya lebih luas. Iklim panas disebabkan karena daerah tropis pintar. Oke? Jadi mungkin itu saja yang Payat sampaikan untuk yang namanya pembahasan iklim dan cuaca pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.